Lanjut, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin. Saya di sini sebagai leader dari kelompok ini. Di sini kami akan membahas materi mengenai perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. 1. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada saat itu, kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal itu sangat buruk. Hal-hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang akan saya sebutkan. Yang pertama, pada saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti hal yang sudah ditetapkan oleh hasil-hasil KMB, yakni Indonesia mengalami hutang sebesar 1,5 triliun rupiah dari luar negeri dan juga memiliki hutang sebesar 2,8 triliun dari dalam negeri. Kemudian politik keuangan di Indonesia itu tidak dibuat di Indonesia, melainkan di Belanda. Lalu situasi politik di Indonesia itu sangat buruk. Akibatnya pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih untuk operasi-operasi keamanan. Kemudian ekspor di Indonesia itu hanya bergantung pada sektor perkebunan. Lalu yang terakhir ada angka kelahiran atau angka kependudukan di Indonesia yang semakin padat. Nah, defisit tersebut dapat ditanggulangi oleh pemerintah dengan cara mendapatkan uang pinjaman sebesar 1,6 triliun rupiah dari luar negeri. Kemudian dari kesepakatan sidang Uni Indonesia Belanda, disepakati bahwa uang sebesar 200 juta rupiah dari Belanda. Lalu ada hal-hal masalah jangka pendek yang harus ditangani oleh pemerintah. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar, kemudian mengatasi kenaikan biaya hidup. Lalu ada masalah jangka panjang yang harus diatasi pemerintah, yaitu masalah kependudukan yang padat. Dan yang terakhir adalah mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat yang rendah. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Hadi Wiranata dan saya adalah orang yang menjelaskan Gunting Syafarudin. 2. Usaha untuk memperbaiki ekonomi. A. Gunting Syafarudin. Untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar, Syafarudin melakukan tindakan pemotongan uang pada 19 Maret 1950. Tindakan Syafarudin ini dilakukan dengan cara uang 2,50 rupiah ke atas nilainya diubah menjadi setengahnya. Tindakan ini tidak merugikan rakyat bawah karena uang 2,50 rupiah ke atas hanya dimiliki oleh rakyat menengah dan rakyat atas. Tujuan dari tindakan pemerintah ini adalah untuk mengurangi beredarnya uang agar nilainya seimbang dengan barang yang tersedia. Tindakan ini juga disebut dengan Gunting Syafarudin. Sekian dari saya. Saya Tonton Kalung, saya akan bacakan tentang sistem ekonomi gerakan benteng. B. Sistem ekonomi gerakan benteng. Gerakan benteng itu dibuat oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau itu memberi pendapat bahwa di kalangan bangsa Indonesia harus segera ditanamkan kelas pengusaha yang memiliki modal lemah dapat diberi kesempatan
dalam partisipasi pembangunan ekonomi nasional. Dan juga mereka diberi bimbingan dan bantuan kredit dikarenakan pemerintah tahu bahwa mereka tidak memiliki modal yang cukup. Dan dengan apa yang mereka kerjakan, lambat laun mereka akan berkembang dan maju. Tujuan dari beliau ini untuk dapat mengubah ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Dari apa yang saya jelaskan tadi, mereka belum bisa mewujudkan apa yang tujuannya mereka jalankan, dikarenakan pengusaha dari pribumi itu lebih tergantung kepada pemerintah yang mengakibatkan mereka tidak mandiri dalam mengembangkan usahanya. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Nurliza Asyamiyah. C. Nasionalisasi The Java C Bank pada akhir tahun 1951 dengan seiring meningkatnya rasa nasionalisme, pemerintah Republik Indonesia membentuk The Java C Bank menjadi Bank Indonesia. Adapun tujuan The Java C Bank tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan, menurunkan daya ekspor, dan menghemat biaya secara drastis. Oke, siap. Dadah. Sistem ekonomi Alibaba. Menteri Perekonomian Mr. Iskat Tjoro Hadisuryo pada saat pemerintahan Kabinet Alibaba Sastro Midjoyo I memprakarsai sistem baru yang dikenal juga dengan sistem Alibaba. Sistem Alibaba ini ditunjukkan untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali menggambarkan pengusaha pribumi, sedangkan Baba menggambarkan pengusaha non-pribumi, khususnya Cina. Maksud dari sistem ini agar pengusaha pribumi dan non-pribumi bekerja sama untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dalam perkembangannya, sistem ekonomi Alibaba ini pernah mengalami kegagalan, yaitu dikarenakan pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi untuk memperoleh bantuan kredit. Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dikirimkan suatu delegasi ke Jenewa yang dipimpin oleh Ida Anagung Gede Agung. Misi tersebut untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dan Belanda. Akhirnya, pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan FINEK. Antara lain, 1. Persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan pada Undang-Undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian antara kedua belah pihak. Pemerintahan Belanda tidak mau mendatangi rencana persetujuan tersebut. Hal itu membuat pemerintah RI mengambil langkah sepihak. Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 13 Februari 1956 melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda secara sepihak. Hal tersebut dimaksud untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Tindak lanjut dan pembubaran Uni tersebut adalah pada tanggal 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. Akibat hal tersebut, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Terima kasih. Rencana pembangunan 5 tahun. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Midjoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut sebagai Biro Perancang Negara. Biro tersebut bertugas untuk merancang pembangunan jangka panjang.
tokoh yang diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional adalah Insinyur Juanda. Pada biro tersebut, pada bulan Mei 1956, berhasil menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1921. Bagian G Musyawarah Nasional Pembangunan atau bisa bilang MUNAP, adanya ketegangan antara pusat daerah pada masa kandidat Juanda untuk sementara dapat diredakan dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau bisa bilang MUNAP. Untuk menumpas pemberontakan PRRI atau bisa bilang pemesta tersebut diperlukan biaya sangat besar sehingga meningkatkan defisit keuangan negara. Sementara itu, ketegangan politik antara Indonesia dan Belanda mengangkut Irian Barat juga memuncak yang memicu terjadinya konfrontasi bersenjata. Bener gak sih? Bener. Itulah sekian dari presentasi kami mengenai materi sejarah yang sudah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Ada kata-kata terakhir? Salam sejarah. Apa tiba-tiba salam sejarah anjir? Sejarah mania, mantap. Katanya datang jam 3, siapnya jam 7 malam. Salam sejarah. Sejarah. Dadah. Wah. Dekat ini kami mau nge-kick Dennis mau kami kick di sini ya. Dennis ini banyak baca dia, Bu.